Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada kesempatan ini. Insya Allah pada sharing praktik baik hari ini kita akan membahas membangun keyakinan untuk menerima secara ikhlas konsekuensi logis. Dan materi ini insya Allah akan kita diskusikan bersama, dan yang akan menyampaikan pertama kali kersana Bapak Pengawas Yayasan Kamantena di Sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakabidang, Bapak Ketua Program, Ibu dan Bapak Ketua Program juga Wakabidang. Dan dalam hal ini kita hadir di sini dalam rangka sharing praktik baik dan mendiseminasikan sebagian dari apa yang telah kami terima dari kegiatan sebelumnya, yakni kegiatan Greenhouse lain. Bahkan kita akan mengkolaborasikan pengetahuan ini dengan apa yang telah dilakukan selama saya menjadi guru dan selama menjalankan tugas dan selama kegiatan ini diimplementasikan dalam bentuk kurikulum secara berlaku, sehingga mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi semua. Adapun untuk tema kali ini atau judul yang kita akan diskusikan adalah berkenaan dengan membangun keyakinan untuk menerima secara ikhlas konsekuensi logis. Mengapa ini diangkat sebagai sebuah judul dalam sharing kita sekarang ini? Karena ini merupakan hal yang sangat penting dan perlu untuk dilakukan oleh semua pihak, baik itu sebagai guru maupun oleh para pejabat atau stakeholder yang ada di dunia pendidikan, terutama sekali kepada pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan siswa. Karena di situ dibahas tentang berbagai hal, terutama berkenaan dengan kegiatan ketika kita menghadapi siswa yang berkelainan, dalam arti dia melakukan pelanggaran. Seringkali kita memberikan hukuman kepada siswa dan hukumannya itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Tidak sesuai hukuman itu dengan pelanggarannya, artinya tidak logis. Sehingga sekarang saya mengapa mengambil video itu, itulah mungkin yang melatar belakang. Kita berusaha agar ketika menghadapi anak yang berkelainan dalam perilakunya menyimpang dari apa yang seharusnya dia lakukan, maka kita harus membantunya, harus mendidiknya, harus melakukan pembelajaran di situ. Jangan sampai mindset kita bahwa ketika melakukan sesuatu terhadap siswa yang melanggar itu, kita seakan-akan menjadi seorang penegak hukum, jadi sedang melakukan hukuman gitu. Misalnya yang terlambat masuk ke kelas, yang terlambat masuk ke kampus, itu kan kita melakukan sesuatu, dan di situ seakan-akan kita sebagai penegak hukum, apalagi petugas piket. Nah, ini yang mungkin kita harus sedikit ada diskusi. Karena apa? Pertama,
kita harus definisikan dulu apa yang dimaksud dengan hukuman. Hukuman sebetulnya tidak dilarang, tapi kalau bentuk hukumannya adalah logis, maka itu diperbolehkan. Dan bahkan menurut saya bukan lagi hukuman namanya, kalau logis. Contoh, anak kecil atau bapak dan ibu memegang api, dan api itu membara. Ketika dipegang, apa yang terjadi? Panas. Kalau lama terbakar. Apakah terbakar hukuman? Terbakar hukuman bukan? Ibu merasa dihukum dengan terbakar itu? Tidak ada yang menghukum kan? Ketika bapak terjun ke kolam dan di situ ada airnya, kaki dan kaos kakinya termasuk sepatunya menjadi basah. Apakah basah itu adalah hukuman? Itulah konsekuensi. Jadi kalau kita memberikan treatment terhadap siswa yang kesiangan agar logis, bagaimana cara? Apakah kita memberi suruhan kepada anak baca surah-surah pendek sebanyak 10 kali karena kesiangan? Apakah logis? Logis enggak ketika kesiangan membaca surat? Misalnya bapak kesiangan ikut rapat, apakah membaca surat pendek? Pak Iman? Tidak kan? Ketika bapak atau ibu datang terlambat ke tempat pengajian, apakah disuruh oleh ajengan untuk baca-baca? Tidak. Berarti kalau kita menyuruh anak yang kesiangan dengan baca surah Al-Kafirun 10 kali, logis tidak? Nah, kalau kita menyuruh dan melakukannya, maka itulah yang disebut hukum. Karena hukuman selalu tidak logis. Paham, Bu? Paham, Pak? Jadi jangan memberi hukuman, karena hukuman haram. Yang berhak menghukum siapa? Dirinya sendiri dan Allah Subhanahu. Yang lain enggak. Kita tidak berhak untuk memberi hukuman orang. Didin Sutandi adalah Didin Sutandi, bukan Ibu Nina. Didin Sutandi untuk menjadi Didin Sutandi, sehingga sesuai dengan pikiran Didin Sutandi, bukan seperti yang dipikirkan oleh Ibu Nina. Ketika kita memberikan hukuman, kan yang dipikirkan oleh yang menghukum. Laras, bahwa membaca surah Al-Kafirun itu sangat baik, sangat bermanfaat. Apakah yang membacanya merasa itu bermanfaat? Belum tentu. Laras tuh? Laras tuh, Mak? Jadi kalau begitu, ditambah waktu. Kebutuhan anak terlambat adalah tepat waktu. Bagaimana caranya dia bisa tepat? Tidak terlambat. Itu kan kebutuhannya. Jelas kan, Pak? Jadi jangan mencari-cari jawaban. Jawabannya ada di negasinya, ada di kebalikannya, ada di balik kelakuannya gitu. Jangan jauh-jauh, Pak. Jelas, Bu? Jadi jangan mencari-cari jawaban yang jauh. Itu ada di perilakunya yang dilakukannya itu. Kalau dia berkata kasar, apa yang dibutuhkan? Berkata ya kan? Itulah obatnya. Ikul liga indawatu. Setiap penyakit ada obatnya. Obatnya dibalik itu. Bapak Ibu tercipta dari apa? Dari tanah. Obatnya ada di mana? Ada
ada di tanah, Bu. Jangan cari-cari ke apotek. Paham, Bu? Paham, Pak? Jadi sebetulnya Tuhan tidak membebani apapun kepada kita. Semuanya sudah tersedia di balik semua yang ada di dalam diri kita. Oke, Pak? Oke, Bu? Jelas? Jadi itu intinya. Bapak Ibu, kalau ingin mendisiplinkan siswa, maka disiplinkanlah dengan apa yang Bapak Ibu ajarkan. Ibu Heni mengajar apa, Bu? Tata busana. Untuk mendisiplinkan anak dengan apa, Bu? Jadi dengan pelajaran kita, jangan sampai ada anak yang berperilaku menyimpang, dia diberi ceramah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia berkata sebagai guru tata busana mengeluarkan kalimat itu. Kalimat itu milik siapa? Guru PAI. Jadi ibu telah melanggar. Kalau kita memberi pemahaman terhadap siswa untuk mendisiplinkan siswa dengan mata pelajaran yang lain. Kalau kita guru bahasa Inggris, disiplinkan dengan bahasa Inggris. Kalau kita guru TI, disiplinkan dengan guru TI. Semuanya, Pak, Bu, disiplin ilmu yang kita miliki, semuanya itu adalah ada tata keramatnya, ada aturannya, dan di situ ada nilai-nilai yang bisa dicerna dan dimiliki oleh siswa dengan mata pelajaran kita. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu, mata pelajaran Bapak Ibu tidak disenangi apabila Bapak Ibu tidak menggunakan mata pelajaran sebagai alat untuk mendisiplinkan siswa. Pelajaran saya, dia akan masuk surga. Siap Bapak Ibu? Itu yang dimaksud dengan membangun keyakinan. Yakinkan kepada anak. Dan ya, keyakinan itu bukan diceramahi, tapi diimplementasi. Itu yang dimaksud dengan keyakinan, membangun keyakinan. Jadi membangun keyakinan itu harus disadari oleh anak bahwa benar belajar matematika itu sangat penting. Benar dengan belajar matematika kita menjadi hebat. Benar dengan belajar matematika kita menjadi sukses. Benar dengan matematika kita akan masuk surga. Karena tanpa matematika pasti orang masuk neraka. Sampai kesimpulannya, keyakinannya anak begitu. Bagaimana mungkin anak bisa tahu 4 rakaat sholat kalau dia tidak belajar? Iya kan, Bu? Itu kan, coba hanya dari hal yang sederhana saja kita bisa mengkolaborasikan dengan keyakinan yang sebelumnya dia miliki. Yang awalnya meskipun dari doktrin tuh Pak, kan doktrin ya. Agama itu kebanyakan doktrin, Pak. Ya, kita harus percaya Tuhan, padahal dia tidak mengenal Tuhan sebelumnya. Sesuatu yang sudah teriyakini, apakah ada perintah? Tidak akan muncul ada perintah, Pak. Tidak akan muncul ada suruhan, Pak. Nah, inilah konsep kurikulum. Jadi dia terbebas dari perintah siapapun. Yang memerintah adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri itulah yang diperintah oleh Tuhan untuk menjadi diri sendiri. Jadi untuk menjadi diri sendiri itu perintahnya diri sendiri, bukan orang itu. Makanya muncul keyakinan, Pak. Harus. Jadi bagaimana membangun keyakinan awal mula kita untuk melakukan pembelajaran yang baik. Dari mulai masuk kampus hingga pulang kampus. Itulah pembelajaran. Ketika dia masuk kampus seperti apa, kesiangan atau tidak, kan gitu.
Itu pembelajaran Pak. Jangan sampai itu ditafsiri atau di apa? Dipersepsi sebagai bukan sebuah pembelajaran. Jadi bapak dan ibu tetap harus menjaga bagaimana masuk kampus. Itu sebuah pembelajaran. Jadi dia belajar bagaimana masuk kampus tepat waktu kan. Dan itu yang sebetulnya yang sulit dilakukan. Dan itu tahu. Mengapa bapak perlu tahu alasan? Penting nggak bagi bapak alasan itu? Tidak kan? Tidak. Kalau kita sudah tahu bagaimana treatment konsekuensi. Jadi kalau bapak dan ibu masih bertanya mengapa kamu kesiangan, berarti bapak dan ibu belum paham konsekuensi. Jelas Pak Bu ya? Jadi bapak dan ibu sekarang sudah mulai bagaimana apa sih konsekuensi tidak melaksanakan tugas, apa konsekuensi terlambat, apa konsekuensi tidak bayar, apa konsekuensi tidur ketika belajar. Itu semuanya bapak dan ibu cari tahu apa konsekuensi logis dari semua, sehingga kita bisa memberikan treatment. Anak sudah paham konsekuensi logis. Dan jangan sekali bapak dan ibu menceramai konsekuensi logis. Langsung saja praktek Pak. Ya, ya. Langsung praktek saja. Kalau yang mau sederhana dulu lari, bagaimana rasanya? Itu konsekuensinya. Udah, dia jawab, kita tanya, dia jawab juga. Dia melakukannya, dia yang jawab gitu. Pokoknya jangan ceramah dia. Jelas Pak Bu? Oke. Nah, kalau sudah dia merasakan konsekuensi logis, apa yang terjadi? Siap menerima konsekuensi, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya anak itu. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menjelaskan, dan mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Bapak tentang membangun keyakinan untuk menerima secara ikhlas konsekuensi logis. Dan barangkali kalau saya berpikir secara logika saya, secara logis saya, bahwa perjalanan SMK Sukapura menurut saya Pak, tapi nanti teman-teman juga bisa ada komentar. Ini perjalanan SMK Sukapura di manajemen mungkin sudah menjalankan konsekuensi logis tanpa harus saya ngobrol, karena ini adalah suatu apa istilahnya, memang sudah disepakati. Ada Pak Des? Ada kasus mungkin Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kasus Pak, seperti ini kejadiannya. Ketika saya di gerbang itu Pak, di depan, ketika saya tidak menanya kepada anak itu baru pertama kali Pak mungkin kesiangan, dan saya tidak menerapkan untuk bertanya kenapa kamu kesiangan. Saya tidak tepat seperti itu, tapi mungkin saya sebutlah anaknya, nama anaknya si A mungkin gitu Pak, ini sih saja. Bisa si A itu kan belum pernah lah Pak, belum pernah kesiangan. Baru hari itu. Baru hari itu. Kamu kesiangan kan? Kamu kesiangan gitu. Dia itu tidak cuman tidak menjawab apa-apa gitu Pak, cuman senyum-senyum saja gitu kan. Senyum-senyum saja. Baru satu kali, baru dua kali, dan ketiga kalinya saya berhentikan Pak. Dan ternyata ketika saya gali informasi, 3-4 hari kemudian orang tuanya meninggal gitu Pak. Jadi ketika berangkat dia itu ngurusin dulu orang tuanya gitu, ngurusin dulu orang tuanya.
bertanya kepada beliau itu kan alasannya gitu Pak, alasan beliau itu kesiangan itu karena apa gitu. Ternyata kan ketika saya tidak bertanya, jadi saya tidak tahu alasan beliau untuk terlambat itu seperti apa gitu. Jadi saya itu merasa bersalah gitu Pak, merasa bersalah karena tidak tahu alasan beliau itu ngurusin dulu orang tuanya gitu gitu. Nah, itu. Ada kasus seperti itu kemarin. Jadi pertanyaan ataupun yang jadi persoalan Ya, yang jadi persoalannya kan tadi yang dibahas itu kan kita tidak jangan bertanya alasannya itu, alasan siswa itu kesiangan itu karena apa gitu Pak. Nah, ketika saya tidak bertanya, saya tidak tahu alasan beliau atau alasan anak tersebut itu kesiangannya karena apa gitu kan. Jadi ketika saya menegur dan ternyata alasan beliau itu telat itu kan karena ngurusin dulu orang tuanya di rumah, dan 4 hari kemudian setelah 3 hari saya bertanya dia akan kesiangan, dan 4 harinya orang tuanya sudah meninggal. logis tidak kesiangan dengan mengurus orang tua? It's time to begin the shift present. Karena mengurus orang tua kesiangan, logis tidak? Tidak. Karena tidak setiap mengurus orang tua kesiangan, Pak. Itu tidak logis. Model bapak dan ibu ngurus hara suami, ya kan? Model ibu-ibu kemudian kesiangan. Apakah setiap ngurus suami kesiangan? Apakah setiap pegang api terbakar? Iya, gitu kan jawabannya. Itu yang logis Pak. Ya, jawabannya harus iya. Nah, jadi bagaimana? Sering orang beranggapan bahwa dengan melakukan dosa kita melakukan kebaikan maka dosa terhapus. Kan begitu? Tidak Pak. Dosa ya dosa, amal baik ya amal baik. Kasus Pak Kades dengan kasus yang satu ini. Pendaftaran CPNS mulai tanggal 17 sampai tanggal 19 dan terakhir pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat hari Kamis. Contoh, ya. Kemudian Bapak dan Ibu sibuk sekolah. Sampai ada kegiatan ulang tahun Sukapura ke-10. Nepi ka poho eta rek testing dan tidak melakukannya. Kemudian trik pas 21 pukul 21 teu inget-inget tak kana eta ngerjakeun eta. Bisa Pak jadi alasan karena sibuk? Bisa kan? Bisa nggak? Bisa nggak? Kemudian kita dianulir oleh pemerintah sehingga kita bisa susulan tes CPNS-nya? Bisa nggak? Tidak. Itu maksudnya. Jadi meski itu perbuatan baik Bapak teh bertugas dengan sebaik-baiknya, bahkan menjadi peran utama dalam ulang tahun Sukapura ke-10. Tapi tidak ada hubungan dengan tes CPNS jam 21 terakhir itu. Paham Pak? Persis yang tadi. Anak yang mengurus orang tua tidak ada hubungannya dengan terlambat Pak. Paham? Jadi tetap dia bertanggung jawab. Iya saya sama. Jangan terlambat. Tapi dia tidak membanggakan diri karena telah melakukan kebaikan kepada orang tua. Kesombongan kan Bu? Dia telah merasa bahwa dia telah baik, telah mengurus orang tua, lantas dijadikan alat untuk bebas dari kesiangan sama anaknya. Apa begitu? Apa begitu Pak? Tidak kan? Oke jelas? Kumaha Pak Ades? Itu yang saya pikirkan dulu Pak Ades ketika saya belum menerima materi ini. Sehingga saya dulu selalu saja bertanya tentang alasan siswa mengapa kesiangan.
sehingga ada yang dianulir. Ternyata yang memberi alasan itu justru dialah pelaku utama kejahatan dan penyimpangan. Iya, iya Bu Henika. Biasanya kan kalau jodoh korban, misalkan anak kan suka ada yang kesiangan. Nah kalau bertanya seperti ini sangat enggak, saya tidak bertanya kepada anak misalkan kenapa kesiangan, misalnya sudah tidak begitu. Cuma saya suka bertanya begini, bangun tidur gimana? Itu coaching. Iya. Itu pertanyaan coaching itu. Iya. Nah, kan dijawab sama anak, misalkan bangun kesiangan. Nah, jadi dari situ saya menyarankan untuk anak supaya tidak bangun kesiangan dengan cara misalkan tidur lebih awal. Itu untuk anak yang kesiangan. Terus ada juga anak. Tapi ibu jangan membuat jawabannya. Iya. Kalau ibu yang membuat jawabannya sama saja dialog monolog, bukan dialog. Ya macam-macam jawaban dari anak. Ya, jadi intinya ibu jangan menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang ibu harapkan. Iya. Ketika dia menjawab dan tidak sesuai dengan apa yang ibu harapkan, jangan ibu menjawabnya. Gitu. Jangan dikoreksi jawaban anak. Terima saja ya. Bukan, ya digali terus Bu. Jadi sampai kepada apa yang ibu harapkan. Kalau ibu mau seperti yang ibu inginkan. Tapi kalau sudah sesuai mah sudah bagus jawabannya juga. Udah, meskipun tidak sama dengan jawaban kita kan. Udah, selesai. Nah itu namanya coaching. Tapi kita harus buat kesepakatan Bu terhadap apa yang ibu tanyakan. Tadi sudah bincang banyak dengan Pak Dodi. Jadi intinya siapa sih yang akan memberikan berita? Apakah guru juga atau guru yang ada di kelas? Yang kesian. Semuanya. Jangan semuanya Pak. Itu double degree. Jangan. Dia dipikir diberi treatment gitu, nanti masuk kelas juga diberi lagi gitu. Jangan, sama saja tilang 2 kali. Nyapa Ridho ente aja lamun ditilang 2 kali, di Garut ditilang, di Bandung ditilang, semuanya mah Ridhonya. Tak itu Bu, polisi juga tidak pernah hilang 2 kali. Jelas, jadi harus salah. Anak bisa jadi tidak bisa mengerti. Paham Bu? Jadi bukan sadar lagi, tapi penyiksaan. Ya, bukan lagi pembelajaran, penyiksaan Arijal. Jelas ya? Meskipun sederhana menurut kita, seperti yang tadi saja, Pak Ades. Kesiangan ya, kan itu bullying. Pernyataan kesiangan ya, kalimat gitu unggul ke anak itu bullying. Jentung ke hati-hati, dah, gitu kan. Padahal kakak kesiangan. Itu kan, itu nyentuh. Pokoknya jangan bilang apapun. Benar tadi contohnya, ketika pegang api langsung tek. Dia sendiri yang nyadar itu, langsung tek otomatis gitu. Ya, responnya respon otomatis. Nanti juga kita akan jadi orang yang otomatis Bu. Kalau kita belajar itu konsekuensi logis. Akan bagus. TikTok, bukan TikTok, net. Sana itu. Ya, terima kasih kepada Ibu Yani dan para Bapak yang telah menjawab, dan ini perlu juga diinformasikan ke Bapak yang terjadi di SMK Sukapura. Meski mana bumi dipijak di situ langit. Makanya aturan yang mengatur di situ. Sehingga aturan tidak perlu ditulis, tapi tumbuhkan keyakinan bahwa keyakinan itu harus muncul ada di 3 ranah Bu. Satu ranah personal adalah diri kita sendiri. Kemudian yang kedua ranah di kelas Bu, di komunitas, di kombel, gitu kan? Jadi di kelompok. Jadi tumbuhkan Pak Ica di kelas juga sebagai sebuah keyakinan kelas bahwa buang sampah di kelas itu berdampak
Ada konsekuensi logisnya nggak? Apa? Buat? Nah, bukan. Konsekuensi logisnya yang harus dilakukan oleh siswa. Kan tidak buang sampah. Kalau tidak buang sampah berarti dia harus mengambil sampah itu. Sinang luring budak mau kotan sampah mau ayah di kampus gitu, yang buang sampah sembarangan deh. Bisa itu logis pak, logis itu. Amun ya mah anu di kelas gitu kan, misalnya ayah sampah kan, kelihatan oleh ibu buang sampah. Tuh tempat sampahnya buang tuh sudah penuh. Coba ya, itu logis bisa. Jadi intinya perlakukan anak secara logis, jangan tidak logis, jangan buat doktrin kepada anak, karena itu tidak akan bermanfaat bagi dia. Terima kasih. Saya tunggu beberapa detik untuk teman-teman apabila ada yang mau bertanya lagi. Saya kasih 3 detik. Kalau ada, acungkan tangan. Kalau tidak ada, berarti sudah. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah dari teman-teman sudah tidak ada masalah lagi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini dalam rangka sharing praktik baik dengan tema membangun keyakinan untuk menerima secara ikhlas konsekuensi logis ya, baik untuk diri kita sendiri, baik untuk kelompok dan untuk lembaga. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semua. Dari saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.